Kasus yang ketiga, ada seorang guru yang waktu ada pengawas itu menggunakan buku atau tidak menggunakan buku teks. Kemudian dari pengawas tersebut melaporkan kepada kepala sekolah, melaporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. Dan guru tersebut merasa tidak adil atas pelaporan itu kepada kepala sekolah. Itu kurang lebihnya kasusnya seperti itu. Bisa dimulai ya Bu Yanti? Ya Bu. Bismillah ya. Bu Yanti. Ya. Lagi ngapain? Ini Bu Sari, saya sedang mencoba mempersiapkan kegiatan pembelajaran besok di kelas 8. Bu Sari, gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik. Maaf Bu, setelah saya perhatikan akhir-akhir ini itu tampaknya gelisah. Apa ada hal yang dipikirkan atau ada yang mengganggu pikiran Ibu? Kalau saya salah, maaf ya. Itu sih yang saya rasakan. Jika Bu Yanti berkenan, saya mau jadi tempat curhat Ibu. Siapa tahu menjadi lebih lega dan menjadi lebih ringan pikiran Ibu. Gimana Bu? Iya Bu Sari, memang ini saya sedang ada pikiran dan itu membuat perasaan saya tidak nyaman. Bekerja pun jadinya tidak fokus. Kira-kira jika Ibu mau berbagi, mau bercerita, boleh kita berbincang-bincang. Kalau kerso, ayo nggak apa-apa, bercerita saja sama saya. Kali aja saya bisa membantu meringankan pikiran Ibu. Jadi jangan menjadikan pikiran itu menjadi malah bisa berdampak ke kesehatan Ibu dan pekerjaan Ibu menjadi kurang maksimal. Gimana Bu? Mau bercerita apa yang Ibu rasakan kali ini? Iya sih Bu, saya memang butuh teman dan tempat untuk bercerita tentang yang saya rasakan saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberi perhatian kepada saya. Saat ini memang ada sih yang membuat saya gelisah. Mari Bu, kita cari tempat yang mungkin lebih nyaman ya, jangan di sini mungkin. Yuk. Boleh. Gimana kalau di kantin kita sambil makan-makan gitu? Ya, aku deh yang traktir, nggak apa-apa. Ya, nanti aku yang traktir. Terima kasih Bu. Ayo Bu, ya. Ya oke, yuk. Udah, sekarang kita duduk santai sambil menunggu minuman. Sekarang Ibu boleh cerita apa yang Ibu rasakan kali ini, permasalahan apa yang Ibu pikirkan kali ini secara detail, coba. Ya, jadi gini Bu, saya baru saja dipanggil oleh kepala sekolah dan ternyata saya ditegur oleh beliau.
Itu berkaitan dengan kegiatan supervisi kemarin. Jadi kemarin kan saya supervisi, kebetulan yang menilai adalah pengawas ya. Nah, pada saat selesai supervisi itu pengawas menanyakan mengapa saya tidak memakai buku teks gitu, dan hal itu ternyata disampaikan pengawas ke kepala sekolah. Jika beliau pengawas itu merasa berkeberatan dan tersinggung ya ketika saya mengajar tapi tidak menggunakan buku teks. Nah, dari itu kepala sekolah menindaklanjuti dengan cara memanggil saya, kemudian saya ditegur. Ya jujur saja itu membuat saya jadi malu ya dan tidak nyaman ketika kadang berpapasan dengan kepala sekolah gitu Bu. Terus apa sudah dijelaskan sama kepala sekolah itu apa yang ibu maksud itu pada pengawas tersebut? Iya, saat selesai supervisi itu kan saya dan pengawas itu sempat berbincang-bincang, dan saya juga menyampaikan. Pengawas kan bertanya, mengapa kok tidak menggunakan buku teks atau buku paket yang siswa juga punya kayak gitu. Kemudian saya menjelaskan bahwa saya mengajar tanpa buku teks, tapi tetap memenuhi atau sesuai kurikulum yang berlaku. Saya menggunakan referensi atau bahan ajar yang lain yang menurut saya itu kondisi murid sekarang kan tumbuh dalam lingkungan yang dimudahkan dengan teknologi ya, internet lah kata-katanya begitu ya. Semua hal menarik itu ada di sana gitu kan. Nah, berharap saya menjelaskan itu pun juga dengan baik-baik gitu ya Bu, agar pengawas mengerti apa sih yang saya maksudkan, kenapa saya tidak membuka buku teks tapi menggunakan teks penunjang atau referensi yang lain gitu. Tapi nampaknya itu tidak berkenan untuk beliau, dan sepertinya beliau tersinggung, kemudian menyampaikan hal itu kepada kepala sekolah gitu Bu. Oke, saya memahami apa yang dirasakan dan dipikirkan Bu Yanti, dan saya mengerti. Kira-kira apa yang ingin dicapai dari diskusi ini Bu, kira-kira? Ya, terima kasih ya Bu Sari sudah memahami apa yang menjadi pikiran dan perasaan saya gitu. Tujuan saya di diskusi kita, di obrolan kita ini sih, saya berharap kepala sekolah itu mengerti maksud dan tujuan saya dalam mengajar tidak menggunakan buku teks itu kenapa gitu. Karena memang tujuannya ya untuk agar anak itu suka ya, karena anak-anak sana suka dengan hal-hal yang baru, yang kekinian dan mengikuti perkembangan zaman, makanya saya menyesuaikan hal tersebut gitu. Dan tetap ya tidak boleh menyalahi kurikulum yang sudah ditetapkan. Saya juga berharap nih dalam diskusi ini, di dalam pandangan Ibu, siapa tahu saya juga ada salah di sana ya, nanti ada solusi yang terbaik yang saya dapatkan dari permasalahan ini, kemudian ya nanti bisa ada tindak lanjutnya ke depan bagi saya gitu. Lalu kira-kira ada hal lain nggak yang mengenai masalah tersebut dengan kepala sekolah atau pengawas tersebut? Kalau hal lain sih mungkin ini hanya berdasarkan pemikiran saya ya. Kenapa ya pengawas kok tidak terbuka dengan kondisi pembelajaran sekarang? Kenapa harus selalu berpatokan pada buku paket gitu? Jadi apa ya? Jadi saya mengharapkan bahwa pengawas itu mempersilahkan guru untuk selalu berinovasi dalam pembelajaran agar menarik siswa untuk belajar. Itu sih Bu, itu pemikiran saya.
Terus kira-kira solusi apa yang mungkin Bu Yanti itu pikirkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, itu kira-kira apa dengan solusinya? Ya Bu, habis saya dipanggil kepala sekolah itu memang saya jadi mereview ya, atau mengevaluasi diri sendiri begitu kan, apa yang harus saya lakukan dan apa yang mungkin menurut saya tepat tapi menurut yang lain itu kurang gitu kan. Kalau menurut saya melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai sumber ya, sesuai dengan kondisi saat ini, anak-anak saat ini begitu. Namun memang sebagai guru sebaiknya ketika mengajar itu tidak boleh melepas buku paket atau buku teks yang memang sudah dianjurkan oleh pemerintah ya, bahkan itu buku kan memang dari Kemendikbud. Guru anak Indonesia kan memiliki, dan itu menjadi salah satu buku pegangan ya, yang semua, bahkan di RPP juga ada. Memang saya mengatakan di sana ada buku paket tersebut, dan di buku paket tersebut juga lengkap evaluasi, bahkan pengembangan pembelajaran juga sudah ada di sana. Selain itu, walaupun ada kemudahan teknologi, saya juga seharusnya tetap menjadikan lagi-lagi ya buku paket itu sebagai pegangan utama. Nah, mungkin setelah ini sih saya juga kemarin mau berpikir ingin menemui kepala sekolah agar terjalin diskusi atau sharing gitu ya, tentang permasalahan yang saya hadapi itu, sehingga terjadi hubungan baik kembali. Dari sharing juga nanti saya akan meminta pendapat kepala sekolah tentang pemanfaatan buku baik itu buku paket siswa ataupun sumber belajar yang lain gitu. Memang sih saya akan menyadari bahwa saya suka bereksperimen atau mungkin percaya diri gitu ya, bahwa apa yang ingin saya lakukan itu ya untuk kebaikan murid, kenapa tidak begitu. Tapi mungkin memang itu harusnya saya mengajak teman rekan sejawat untuk berkolaborasi, menanyakan terlebih dahulu rencana-rencana di pembelajaran apakah sesuai atau tidak. Mungkin itu solusinya Ibu yang sudah saya pikirkan ini. Wah, itu bagus solusinya. Dan dari solusi itu kira-kira apa yang harus dilakukan agar semuanya itu berjalan dengan baik, lebih baik lagi? Ya, tentu dari diri sendiri untuk pembelajaran kedepannya saya akan memanfaatkan atau menggunakan buku teks atau paket siswa tersebut ya, yang memang disarankan, dan sebagai juga memanfaatkan sumber atau referensi lain sebagai pendukung pembelajaran yang tentu saja harus sesuai dengan kurikulum gitu. Kemudian ini yang penting, ketika saya ingin memakai bahan ajar, ada baiknya saya juga mengkomunikasikan kepada rekan sejawat. Kalau kita kan guru mapel ya, kan ada tuh banyak teman guru mapel, sesama teman guru mapel bisa kolaborasi, kira-kira ini sesuai atau tidak ya mendukung teks di buku paket atau buku teks tidak ya begitu. Mungkin itu sih ya Bu ya. Oh gitu. Lalu kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana Bu Yanti tersebut apa? Kalau saya jelas rencana ukuran saya kalau itu berhasil, karena tadi pertama ingin menjalin komunikasi lagi dengan kepala sekolah, ya saya harus bisa bertemu dan menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah agar bersedia mendengarkan penjelasan saya, dan nanti juga ada solusi-solusi terbaik untuk beliau. Tapi tetap memperhatikan waktu beliau, karena kan mungkin usia saya sibuk gitu.
kemudian rencana ini berhasil, yang kedua adalah kalau dengan ya terjalin itu ya komunikasi baik juga dengan rekan guru atau rekan sejawat tentang pemanfaatan buku paket ataupun buku bahan ajar dari referensi yang lain gitu Ibu Sari. Terus kira-kira kapan rencana itu akan dilaksanakan Bu? Nah, menurut Ibu yang pas? Kalau yang pas karena satu saya sudah seperti mendapat dukungan nih, kepercayaan diri lagi dari Bu Sari dengan diskusi ini ya saya akan melakukan kalau bisa hari ini juga untuk menemui kepala sekolah gitu, dan mungkin nanti akan melihat juga kondisinya apakah bisa langsung berdiskusi saat ini juga atau mungkin merencanakan di lain waktu karena mungkin kesibukan beliau dan lain sebagainya gitu bisa gimana ya mendengar. Iya ya dilaksanakan lebih cepat lebih baik. Kalau memang itu baik ya dilaksanakan itu lebih baik. Kemudian namun jika dalam melakukan rencana tersebut ada kendala, pasti ada kendala ya kurang lebihnya ya. Bagaimana cara mengatasinya Bu? Seumpama nanti ada kendala, saya yakin kendala-kendala itu bisa dicari solusinya dengan cara kita berkomunikasi atau cara kita berbicara, pasti nanti akan ketemu solusinya. Seperti kita ini Bu, ya kan? Daripada saya diam, ternyata dengan berbicara pun kita bisa cari solusinya. Terus komitmennya sekarang bagaimana dari rencana yang dilakukan tadi? Komitmennya ya sebagai guru nih, saya juga pengen menjadi guru yang tentu saja bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi murid ya. Teladan dan inspirasi di sini kan murid selalu tertarik belajar dengan saya karena mampu memanfaatkan media pembelajaran dengan maksimal gitu ya. Dan sebagai guru yang tentu saja itu bekerja di sebuah instansi, di sana ada pimpinan, kemudian ada rekan, maka saya komitmennya di sini adalah selalu terbuka atau menjaga hubungan baik kepada pimpinan ataupun rekan guru. Gitu sih Bu komitmen saya. Ya mudah-mudahan dari rencana yang akan dilaksanakan, kemudian solusi yang akan dijalankan, kemudian dan komitmen yang menjadi komitmen Ibu Yanti itu terlaksana dan selalu dipertanggungjawabkan ya. Semoga semuanya dapat terselesaikan dengan baik, semuanya bisa menerima dengan ikhlas. Amin. Terima kasih loh Bu Sari. Sama-sama. Saya jadi lega ini loh. Alhamdulillah. Saya juga jadi ikut senang bisa membantu Ibu, meringankan pikiran Ibu. Ya, terima kasih loh. Iya, silakan diminum tuh Bu Yanti. Iya, terima kasih. Yuk kita minum. Sama-sama. Ya, demikian praktek coaching dari kasus 3. Mungkin ada dari pengamat, silakan. Ya, dari saya untuk semua mulai dari tujuan sudah cukup jelas, sudah menyampaikan, tidak terburu-buru untuk mengajak. Jadi pembawaannya tuh dibuat santai untuk menuju ke arah identifikasinya gitu ya. Kemudian coachnya sudah mengarahkan dan memberikan timbal baliknya itu untuk mengarahkan lebih coachnya itu berpikir menghadapi permasalahannya itu, kemudian bagaimana memberikan solusinya juga, kemudian menanyakan aksinya yang akan dilakukan kemudian
setelah stimulus pertanyaan yang diberikan coachnya itu, kemudian coachnya berusaha untuk membuat komitmen aksinya tersebut untuk bisa berhasil dan bisa sesuai dengan apa yang direncanakan. Begitu kira-kira sudah baik, sudah sesuai dengan apa mungkin yang diharapkan dari coachnya itu sendiri, terus selesaikan permasalahannya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Mungkin ada tambahan dari Bu Utamanya Bu Nadia ya? Apa saya sih? Utamanya Bu Eri. Saya yang ketiga Dari Bu Elok, Bu Nadia. Silahkan teman-teman. Bu Elok. Ada tambahan. Baik, untuk proses coachingnya sudah sesuai, semua poin sudah muncul di sini. Tapi ada sedikit masukan untuk Bu Sari, mungkin ketika kita coaching jangan terlalu to the point. Tadi kan ketika Bu Sari selesai bercerita, kemudian Bu Sari langsung lalu, gitu ya. Mungkin perlu menanggapi dulu Bu, menanggapi apa yang tadi diceritakan Bu Yanti, ditanggapi dulu, kemudian baru nanti lanjut ke situ. Lalu misal tadi bercerita tentang yang kepala sekolah mau ke kepala sekolah, iya ya, yang mau menghadap kepala sekolah atau yang mengkomunikasikan seperti itu. Kemudian Bu Sari bisa menanggapi dulu, misal, oh iya, rencana bagus itu Bu kalau mau menjalin komunikasi dengan kepala sekolah untuk bisa kita supaya menjalin hubungan baik dan mungkin nanti rasanya jadi lebih plong ketika bertemu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan hal tersebut. Kemudian rencana Bu Yanti ketika sudah untuk bertemu kepala sekolah, rencananya mau bagaimana, apa yang akan disampaikan dan seterusnya. Mungkin bisa seperti itu Bu Sari, saran dari saya. Terima kasih. Dan masukan aja. Bu Nadia. Sekarang Bu Nadia. Kalau menurut saya tadi antara Bu Sari sama Bu Yanti sudah bagus ya, santai bawaannya. Untuk rencana tirtanya juga ada yang sudah masuk tujuannya, terus solusi-solusinya, komitmennya juga sudah disampaikan di pembicaraan mereka berdua. Menurut saya sudah bagus sih, santai, tidak tergesa-gesa dan tidak ada ketegangan sama sekali di antara keduanya. Ya mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih.